Ada satu hal yang perlu dipahami dengan sangat hati-hati dalam pembahasan mengenai pensiun dan penyesuaian penghasilan. Ketika sebuah isu mulai beredar luas, lalu dibicarakan berulang-ulang seolah sudah pasti terlaksana, disitulah risiko salah paham justru menjadi lebih besar. Dalam urusan penghasilan pensiun, kesalahan memahami informasi bukan persoalan kecil. Dampaknya bisa langsung menyentuh perencanaan, kebutuhan rumah tangga, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menghadapi masa purna tugas. Karena itu, setiap kabar mengenai rapel, penyesuaian gaji, atau kemungkinan perubahan aturan harus ditempatkan secara tepat. Mana yang sudah menjadi keputusan resmi dan mana yang masih berupa pembahasan yang berkembang. Pertanyaan ini penting, sebab jika bagian itu terlewat, maka kesimpulan yang diambil bisa terlalu cepat. Di titik inilah kehati-hatian menjadi sangat penting. Banyak informasi terdengar meyakinkan karena disampaikan dengan kalimat yang rapi, angka yang tampak jelas, dan urutan logika yang terasa masuk akal. Namun, dalam kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pensiunan ASN, TNI, dan Polri, sesuatu yang terdengar logis belum tentu sama dengan keputusan final. Ada dasar hukum yang harus ditetapkan, ada mekanisme administrasi yang harus disiapkan, ada penjelasan resmi yang harus diumumkan. Bila salah satu bagian ini belum ada, maka informasi itu belum dapat diperlakukan sebagai kepastian. Lalu bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Apakah cukup dengan berharap? Apakah harus langsung percaya? Atau justru menunggu sampai ada dokumen resmi yang benar-benar dapat dijadikan pegangan? Semua itulah yang perlu dijelaskan secara tenang dan jernih. Pembahasan ini menjadi penting karena yang dipertaruhkan bukan hanya rasa ingin tahu. Yang dipertaruhkan adalah kepastian penghasilan, stabilitas kebutuhan harian, dan ketenangan para pensiunan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Ketika isu menyangkut rapel pensiun mulai ramai, ada yang segera merasa lega, ada yang mulai menghitung kemungkinan nominal, ada pula yang langsung menyesuaikan rencana pengeluaran rumah tangga. Padahal, bila langkah itu dilakukan sebelum ada konfirmasi resmi, risikonya tidak ringan. Salah perhitungan bisa berujung pada kekecewaan. Salah membaca situasi bisa memengaruhi rasa aman. Karena itu, penting untuk mengikuti seluruh penjelasan ini sampai tuntas, sebab dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan arti rapel, dasar munculnya analisis 5 golongan penerima nominal tertinggi, peran PT Taspen, serta mengapa keputusan resmi dan dokumen formal tetap menjadi rujukan utama. Ada bagian lain yang juga perlu dipikirkan dengan tenang. Mengapa sebuah isu bisa terasa begitu meyakinkan sebelum ada pengumuman resmi? Jawabannya seringkali karena informasi yang beredar dikemas dengan cara yang sangat mudah dipercaya. Kadang sebuah analisis disampaikan seperti keputusan, kadang sebuah kemungkinan dipresentasikan seperti kepastian, dan kadang sebuah pembahasan yang sebenarnya masih menunggu aturan lanjutan justru diterima publik sebagai sesuatu yang sudah selesai. Bila keadaan seperti ini tidak dicermati, maka masyarakat dapat membangun harapan di atas dasar yang belum kuat. Karena itu, sebelum membahas lebih jauh soal kemungkinan rapel gaji pensiunan ASN, kemungkinan adanya 5 golongan penerima nominal tertinggi, dan alasan mengapa 16 Maret 2026 menjadi tanggal penting dalam pembahasan ini, satu hal perlu ditegaskan terlebih dahulu. Yang paling dibutuhkan para pensiunan bukan sekadar kabar yang menyenangkan, melainkan kepastian yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan kali ini berfokus pada isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai kemungkinan rapel gaji pensiunan ASN yang disebut-sebut berpotensi direalisasikan pada tahun 2026, disertai pembahasan mengenai 5 golongan pensiunan yang diperkirakan menerima nominal rapel tertinggi. Isu ini tentu segera menarik perhatian banyak pihak. Bagi para pensiunan, persoalan penghasilan bukan hanya urusan angka. Penghasilan pensiun adalah penyangga utama kehidupan rumah tangga. Dari situlah kebutuhan sehari-hari dipenuhi, biaya kesehatan dibayar, pengeluaran rumah tangga diatur, dan berbagai keperluan keluarga dipertimbangkan. Maka ketika muncul pembicaraan mengenai rapel, apalagi jika dikaitkan dengan momen yang dinilai penting dalam perencanaan keuangan keluarga, sangat wajar jika perhatian masyarakat langsung tertuju pada topik ini. Namun sejak awal perlu dipahami bahwa ada perbedaan besar antara isu yang berkembang dan keputusan resmi yang telah diumumkan.
Perbedaan ini sangat mendasar dalam suasana ketika informasi dapat berpindah sangat cepat dari satu grup percakapan ke grup lain, dari satu tayangan ke tayangan lain, dari satu media sosial ke media sosial berikutnya. Sebuah kabar yang sering diulang dapat terasa seperti kebenaran final, padahal belum tentu demikian. Bisa jadi informasi itu lahir dari analisis yang masuk akal, bisa juga muncul dari pembacaan terhadap pola kebijakan sebelumnya. Tetapi selama belum ada pernyataan resmi dari pihak yang berwenang, maka informasi tersebut tetap harus diposisikan sebagai pembahasan yang berkembang, bukan keputusan yang sudah pasti berlaku. Sikap proporsional seperti ini sangat penting agar harapan yang muncul tetap terjaga, tetapi tidak berubah menjadi keyakinan yang terlalu cepat. Untuk memahami isu ini secara utuh, langkah pertama adalah memahami arti rapel itu sendiri. Istilah rapel sebenarnya cukup sering terdengar dalam pembahasan mengenai gaji, tunjangan, atau penyesuaian penghasilan. Namun tidak semua orang memaknainya secara lengkap. Rapel adalah pembayaran atas selisih hak yang seharusnya sudah diterima sejak waktu tertentu, tetapi karena suatu hal pembayarannya tertunda dan baru direalisasikan pada waktu berikutnya. Dengan kata lain, rapel bukan bantuan tambahan di luar hak, bukan bonus khusus, dan bukan hadiah tersendiri. Rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya. Misalnya, bila suatu penyesuaian penghasilan dinyatakan berlaku sejak awal tahun, tetapi pelaksanaannya baru berjalan beberapa waktu kemudian, maka selisih yang belum dibayarkan sejak masa mulai berlaku, itulah yang disebut rapel. Pengertian ini perlu benar-benar dipahami, karena dari sinilah seluruh pembahasan menjadi lebih jernih. Ketika orang mendengar ada rapel gaji pensiunan, yang dimaksud bukan munculnya dana baru tanpa dasar, melainkan kemungkinan adanya pembayaran atas kekurangan hak yang belum disalurkan sejak kebijakan tertentu mulai berlaku. Dengan pemahaman seperti ini, masyarakat tidak akan mudah salah menafsirkan rapel sebagai sesuatu yang datang terpisah dari ketentuan pokok. Rapel harus dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan hak yang tertunda. Dan karena rapel bergantung pada ada atau tidaknya dasar kebijakan yang resmi, maka sebelum dasar itu jelas, rapel pun belum dapat dianggap pasti. Mengapa pembahasan tentang rapel menjadi sangat penting bagi para pensiunan? Jawabannya karena rapel berhubungan langsung dengan harapan adanya peningkatan penghasilan. Dalam keadaan ekonomi yang terus berubah, sementara kebutuhan rumah tangga tetap berjalan, biaya kesehatan terus menjadi perhatian, dan berbagai pengeluaran keluarga harus dikelola dengan hati-hati, setiap kabar tentang kemungkinan adanya tambahan dana tentu akan sangat diperhatikan. Bagi banyak pensiunan, penghasilan pensiun bukan sekadar pemasukan rutin bulanan. Penghasilan itulah yang menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Maka ketika muncul isu tentang rapel, harapan pun tumbuh. Bukan hanya karena nominalnya, tetapi juga karena tambahan tersebut dapat memberi ruang bernapas yang lebih longgar dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Dalam berbagai pembahasan yang beredar, salah satu rujukan yang ramai disebut adalah publikasi pada 16 Maret 2026 yang mengangkat isu rapel gaji pensiunan ASN serta kemungkinan adanya 5 golongan yang berpotensi menerima nominal tertinggi. Dari sinilah perhatian masyarakat semakin besar. Ketika sebuah topik masuk ke ruang publik dan dibicarakan secara luas, biasanya akan muncul berbagai reaksi. Ada yang merasa optimis dan mulai menghitung-hitung kemungkinan nominal yang akan diterima. Ada yang memilih bersikap biasa saja sambil menunggu perkembangan. Ada pula yang lebih berhati-hati dan memilih menunggu keterangan resmi. Semua sikap ini wajar, namun yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian. Harapan memang penting, tetapi pegangan utama tetap harus berasal dari keputusan resmi. Bila nantinya memang ada rapel, maka besaran nominal yang diterima setiap pensiunan kemungkinan tidak akan sama. Ini juga perlu dipahami sejak awal, agar tidak timbul salah pengertian. Dalam sistem pensiun ASN, besar kecilnya hak pensiun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah golongan terakhir saat yang bersangkutan masih aktif sebagai ASN. Golongan ini sangat menentukan dasar penghasilan yang dijadikan acuan perhitungan. Faktor kedua adalah masa kerja. Masa kerja yang lebih panjang biasanya berhubungan dengan dasar perhitungan hak yang berbeda dibandingkan mereka yang masa kerjanya lebih singkat. Faktor ketiga adalah komponen penghasilan dasar pensiun itu sendiri yang dipengaruhi oleh riwayat jabatan, pangkat, dan ketentuan yang berlaku. Karena setiap pensiunan memiliki perjalanan pengabdian yang berbeda, maka sangat wajar bila nantinya nominal rapel pun tidak seragam. Dari sinilah muncul pembahasan mengenai kelompok pensiunan yang berpotensi menerima nominal rapel tertinggi. Dalam analisis yang beredar disebutkan adanya perbedaan kisaran penyesuaian berdasarkan golongan.
Misalnya, ada yang menyebut kisaran sekitar 8% untuk golongan I dan II, sekitar 10% untuk golongan TRI, dan berpotensi mencapai 12% untuk golongan IV. Perbedaan kisaran ini kemudian melahirkan logika bahwa pensiunan dari golongan yang lebih tinggi, terutama golongan IV, berpeluang menerima nominal rapel yang lebih besar. Logikanya sederhana, bila dasar penghasilannya sudah lebih tinggi, lalu persentase penyesuaiannya juga lebih besar, maka selisih yang dihasilkan secara nominal pun akan lebih tinggi. Itulah yang kemudian memunculkan pembahasan bahwa 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut berpotensi menerima nominal tertinggi kemungkinan besar berasal dari rentang golongan IFIK. Golongan IV sendiri memang dikenal sebagai jenjang tinggi dalam struktur ASN. Seseorang yang mencapai golongan IV biasanya telah menempuh perjalanan karier yang panjang, memiliki pengalaman kerja yang luas, memegang tanggung jawab yang besar, dan telah memberi pengabdian bertahun-tahun. Karena itu, ketika pensiun dari golongan IV, dasar hak pensiunnya secara umum berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan golongan di bawahnya. Maka apabila suatu saat ada penyesuaian penghasilan yang dihitung berdasarkan persentase dari dasar tersebut, sangat masuk akal jika kelompok ini diperkirakan menjadi penerima nominal rapel tertinggi. Dari sini berkembang anggapan bahwa 5 golongan dengan potensi nominal tertinggi kemungkinan besar berasal dari rentang golongan IV. Namun perlu ditekankan sekali lagi, logika hitungan memang dapat memberikan gambaran, tetapi analisis tetaplah analisis. Ia tidak sama dengan keputusan resmi. Pemerintah bisa saja menggunakan formula yang lebih rinci daripada yang dibayangkan publik. Bisa ada unsur masa kerja efektif, tanggal mulai berlaku, mekanisme pembulatan, komponen teknis tertentu, atau skema penyaluran yang belum dibuka ke publik. Karena itu, pembahasan mengenai 5 golongan penerima nominal tertinggi sebaiknya tetap dilihat sebagai perkiraan yang menunggu konfirmasi, bukan sebagai kepastian mutlak. Bagi para pensiunan, membedakan antara analisis dan keputusan resmi adalah hal yang sangat penting. Jika tidak hati-hati, seseorang dapat terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi. Padahal harapan yang dibangun di atas informasi yang belum pasti sangat berisiko menimbulkan kekecewaan. Oleh sebab itu, sikap hati-hati perlu terus dijaga. Berharap tentu boleh, bahkan sangat wajar, tetapi tetap harus ada ruang untuk menunggu kepastian resmi. Dalam konteks pensiunan ASN, salah satu lembaga yang hampir selalu menjadi perhatian ketika membahas persoalan seperti ini adalah PT Taspen. Taspen memiliki peran sangat penting dalam penyaluran dana pensiun, tabungan hari tua, dan berbagai hak pensiunan lainnya. Karena itu setiap kali muncul isu mengenai kenaikan penghasilan pensiunan, penyesuaian pembayaran, atau potensi rapel, perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada Taspen. Hal ini sangat wajar sebab Taspen memang berada di garis depan dalam penyaluran hak-hak para pensiunan. Namun ada hal mendasar yang juga harus dipahami. Taspen tidak bekerja berdasarkan isu atau spekulasi. Taspen bekerja berdasarkan kebijakan resmi dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Artinya, bila belum ada keputusan resmi yang jelas, maka belum ada dasar penuh untuk melakukan pencairan atas penyesuaian tersebut. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa rapel gaji pensiunan akan direalisasikan pada tahun 2026, sikap terbaik adalah menyambutnya dengan harapan yang baik, tetapi tetap menunggu kepastian resmi. Mengapa ini penting? Karena kebijakan yang berkaitan dengan anggaran negara tidak bisa dijalankan hanya berdasarkan kabar yang ramai dibicarakan. Di balik sebuah kebijakan pembayaran, ada proses penetapan dasar hukum, mekanisme administrasi, penyesuaian teknis, serta koordinasi antar lembaga yang tidak sederhana. Semuanya membutuhkan waktu, ketelitian, dan kepastian aturan. Jadi, meskipun suatu isu terdengar logis dan masuk akal, keputusan akhir tetap harus menunggu pengumuman resmi. Harapan akan adanya penyesuaian penghasilan bagi pensiunan tentu merupakan hal yang sangat manusiawi. Setelah bertahun-tahun mengabdi, para pensiunan berharap kesejahteraan di masa purna tugas tetap diperhatikan. Kebutuhan hidup tidak berhenti setelah seseorang pensiun. Bahkan dalam banyak keadaan, kebutuhan itu justru semakin memerlukan perhatian, terutama kebutuhan kesehatan, biaya hidup sehari-hari, pemeliharaan rumah, hingga dukungan bagi keluarga. Dalam situasi seperti itu, kabar tentang kemungkinan adanya rapel sering kali terasa seperti angin segar. Banyak pensiunan membayangkan bahwa bila benar ada pencairan, dana tersebut bisa membantu berbagai kebutuhan penting dalam rumah tangga. Bukan semata-mata karena jumlahnya, tetapi juga karena kehadirannya dapat memberi rasa aman yang lebih besar.
Meski demikian, keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian tetap harus dijaga. Harapan penting karena memberi semangat, tetapi kehati-hatian juga penting agar masyarakat tidak mudah kecewa bila ternyata kebijakan resmi belum keluar atau bentuknya tidak sama dengan yang ramai dibicarakan. Para pensiunan sebaiknya menjadikan informasi resmi sebagai pegangan utama. Jika nanti benar ada penyesuaian dan pencairan rapel, tentu itu akan menjadi kabar yang baik. Namun, selama semuanya masih berada pada tahap isu atau pembahasan, maka langkah yang paling bijak adalah terus memantau perkembangan, menyaring informasi dengan cermat, dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum memiliki dasar resmi yang jelas. Dalam pembahasan mengenai 5 golongan penerima rapel tertinggi, pusat perhatian memang paling sering tertuju pada golongan IV. Logikanya sederhana. Seseorang yang pensiun dari golongan lebih tinggi umumnya memiliki dasar pensiun yang lebih besar dibandingkan mereka yang pensiun dari golongan di bawahnya. Jika kemudian ada penyesuaian penghasilan dalam persentase tertentu, maka selisih nominal yang dihasilkan dari angka dasar yang lebih besar juga akan menjadi lebih besar. Inilah yang membuat kelompok dari golongan IV sering diperkirakan akan memperoleh nominal rapel tertinggi. Bahkan dalam pembahasan yang beredar disebutkan bahwa 5 golongan yang paling berpeluang menerima nominal tertinggi semuanya dikaitkan dengan rentang golongan IV. Sekali lagi, ini adalah analisis yang bisa dipahami secara logika, tetapi tetap harus menunggu keputusan resmi sebelum dianggap pasti. Disinilah pentingnya bagi setiap pensiunan untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan nominal yang akan diterima hanya berdasarkan informasi umum. Perhitungan pemerintah bisa saja lebih rinci daripada sekadar melihat golongan. Ada unsur masa kerja, formula pensiun, komponen tertentu, dan penetapan tanggal efektif yang semuanya dapat memengaruhi hasil akhir. Karena itu, pembahasan tentang nominal tertinggi sebaiknya dipandang sebagai gambaran sementara, bukan keputusan final. Dengan cara pandang seperti ini, masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan tanpa harus tenggelam dalam kepastian semu. Hal lain yang juga sangat penting adalah kewaspadaan terhadap informasi yang terlalu meyakinkan, tetapi tidak menyebut sumber resmi secara jelas. Pada masa sekarang, informasi sangat mudah dikemas dengan judul yang menarik perhatian. Kadang judul dibuat seolah-olah sudah ada kepastian, padahal isi pembahasannya masih berupa dugaan. Ada pula penyampaian yang begitu meyakinkan sehingga orang langsung percaya tanpa memeriksa dasar aturannya. Inilah tantangan yang perlu dihadapi dengan sikap tenang. Tidak semua informasi yang beredar sudah terverifikasi dengan baik. Ada yang disampaikan dengan niat baik, ada yang lahir dari tafsir, dan ada pula yang hanya mengejar perhatian. Karena itu, para pensiunan perlu menjadi penerima informasi yang cerdas, teliti, dan tidak tergesa-gesa. Langkah paling sederhana, namun sangat penting adalah memeriksa apakah informasi tersebut benar-benar menyebut sumber resmi. Apakah ada pernyataan pemerintah? Apakah ada keterangan dari instansi yang berwenang? Apakah ada dasar aturan yang jelas? Bila unsur-unsur ini belum ada, maka informasi tersebut sebaiknya diposisikan sebagai bahan pemantauan, bukan pegangan pasti. Dengan sikap seperti ini, para pensiunan tidak akan mudah terombang-ambing oleh kabar yang simpang siur. Ketenangan dapat tetap terjaga. Pengelolaan keuangan rumah tangga pun dapat disusun secara lebih aman dan rasional. Di sisi lain, munculnya isu rapel ini juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan masih sangat besar. Masyarakat masih memandang pensiunan sebagai bagian penting dari bangsa ini, para purna bakti yang telah memberikan pengabdian panjang kepada negara. Karena itu, setiap pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan pensiunan hampir selalu mendapat perhatian luas. Banyak orang merasa bahwa para pensiunan layak memperoleh perlindungan ekonomi yang baik, terutama di tengah biaya hidup yang terus berkembang. Maka meskipun informasi tentang rapel ini masih menunggu kepastian, diskusi yang muncul sesungguhnya juga mencerminkan harapan masyarakat agar kesejahteraan pensiunan tetap menjadi perhatian dalam kebijakan publik. Kalau dilihat lebih jauh, isu rapel ini sebenarnya bukan hanya soal tambahan uang. Di balik itu ada rasa psikologis yang juga penting. Ketika para pensiunan mendengar kemungkinan adanya penyesuaian penghasilan, mereka merasa diperhatikan. Mereka merasa bahwa pengabdiannya tidak dilupakan. Mereka merasa bahwa masih ada ruang bagi peningkatan kesejahteraan di masa purna tugas. Rasa seperti ini sangat berharga, sebab masa pensiun bukan hanya fase berhenti bekerja, tetapi juga masa kehidupan yang membutuhkan rasa aman, rasa dihargai, dan keyakinan bahwa negara tetap hadir bagi mereka yang telah mengabdi.
Karena itu, pembahasan mengenai rapel seringkali menyentuh bukan hanya sisi angka, tetapi juga sisi penghargaan dan keadilan. Namun sekali lagi, selama belum ada pengumuman resmi, seluruh pembahasan ini sebaiknya diposisikan sebagai informasi yang masih berkembang. Jangan sampai harapan yang besar justru berubah menjadi kekecewaan hanya karena isu dianggap sebagai keputusan final. Menunggu informasi resmi bukan berarti pesimis. Justru itu adalah bentuk kedewasaan dalam menyikapi kebijakan publik. Dengan sikap seperti ini, para pensiunan tetap bisa tenang, tetap dapat merencanakan keuangan dengan hati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu terbukti. Bila nantinya benar ada pengumuman resmi bahwa rapel akan direalisasikan, tentu itu akan menjadi kabar yang menggembirakan. Dan bila ternyata kebijakannya berbeda atau waktunya tidak sama dengan yang beredar, setidaknya masyarakat tidak terlanjur membangun harapan yang terlalu tinggi di atas informasi yang belum pasti. Maka, bila seluruh pembahasan ini dirangkum, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Pertama, isu mengenai rapel gaji pensiunan ASN pada tahun 2026 memang sedang ramai dibicarakan dan menjadi perhatian banyak pensiunan. Kedua, dalam berbagai pembahasan yang beredar, disebutkan adanya 5 golongan yang berpotensi menerima nominal tertinggi yang umumnya dikaitkan dengan golongan IV. Ketiga, secara logika hal ini dianggap masuk akal karena besaran rapel dipengaruhi oleh penghasilan dasar, golongan, dan persentase penyesuaian dengan kisaran sekitar 8% untuk golongan I dan UY, sekitar 10% untuk golongan DTRI, dan berpotensi mencapai 12% untuk golongan APAIM. Keempat, meskipun analisis tersebut terdengar kuat, semua pihak tetap harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah dan lembaga terkait sebelum menyimpulkan secara pasti. Kelima, PT Taspen tetap menjadi salah satu pihak penting dalam penyaluran hak-hak pensiunan, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kebijakan resmi pemerintah. Pada akhirnya, yang paling dibutuhkan oleh para pensiunan bukan hanya kabar yang menyenangkan, melainkan kepastian yang jelas. Kepastian itulah yang nantinya menjadi dasar untuk merencanakan kebutuhan rumah tangga, menyusun pengeluaran, dan mengelola keuangan dengan lebih tenang. Selama kepastian itu belum ada, maka langkah terbaik adalah terus mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya, memantau pengumuman resmi, dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Dengan begitu, para pensiunan akan selalu berada pada posisi yang aman dalam menerima informasi dan tidak mudah terbawa arus spekulasi. Masa pensiun adalah masa yang tetap dapat dijalani dengan tenang, bermartabat, dan penuh rasa syukur. Meski berbagai isu mengenai penghasilan dan penyesuaian selalu menarik perhatian, jangan sampai hal itu mengurangi ketenangan batin. Yang paling utama, tetap menjaga kesehatan, menjaga pola hidup yang baik, mempererat hubungan dengan keluarga, dan terus mengikuti informasi yang benar serta bermanfaat. Bila memang nanti ada kabar resmi mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026 yang diumumkan atau ditegaskan pada 16 Maret 2026, tentu semua pihak akan menyambutnya dengan rasa syukur. Dan bila keputusan itu belum ada atau bentuknya berbeda dari yang beredar, maka sikap sabar, tenang, dan bijak tetap menjadi perlindungan terbaik. Semoga ke depan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pensiunan semakin baik, semakin jelas, dan semakin memberikan rasa aman bagi para purna bakti, ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia.